Nabi Isa perintahnya memerintahkan sholat dan menunaikan zakat. Allah perintahkan Nabi Isa perintahkan kaumnya jangan pernah tinggalin sholat dan selalu menunaikan zakat. Jadi Nabi Isa bawa agama apaan? Bawa agama apaan? Yang keras, bawa agama apaan? Bawa agama apaan? Dari tempat yang rendah. Oh, berarti di dataran rendah. Betul apa tidak? Betul? Nah, kalau begitu dibuka Google-nya. Jangan ente buka ayat aja. Yang lain dibuka Google. Dataran terendah di dunia. Cari sekarang. Ngaji mesti begitu zaman sekarang. Jangan cuma baca arti, belas selesai. Enggak nancep di hati. Sekata berhenti mikir gitu. Kenapa disebut dataran yang paling rendah? Nah, sekarang ente buka dataran yang paling rendah di dunia itu apaan? Silahkan. Kalau mau lebih cepat pakai bahasa Inggris. The lowest land in the world. The lowest land in the world. Dataran terendah sedunia. Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu? The lowest land in the world. Udah ketemu? Udah ketemu belum? KHO Jericho. Kota terendah di dunia. Jericho kalau orang bilang. Di mana dia? Antara Israel dan Jordania, betul. Dan letaknya di mana? Di sebelah timur Baitul Maqdis. Ada apa di sana? Ada Goa Hiro kalau bagi orang kita. Goa Hiro. Goa tempat Nabi Isa mendapat wahyu. Namanya Goa Cubaan. Jericho di sana itu kota yang paling rendah di dunia. Jibril menyeru dari kota yang rendah, dari tempat yang rendah itu. Dan disitulah Maryam mengasingkan diri untuk melahirkan Nabi Isa. Di Jericho. Dalam Quran dikatakan kota yang paling rendah. Kenapa nggak disebut Jericho aja? Karena berubah-ubah. Jericho itu artinya bulan. Kota Komar, kota bulan. Lanjut. Masih yang 24 tadi, ulangi lagi dari awal. Maka dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu lebih menjadikan di bawah mana sungai. Oh, indah banget di antara kebun kurma mengalir sungai, bukan di kandang domba. Kata Quran. Lalu Quran mau bilangin kita waktunya kapan waktunya. Baca lagi ayat berikutnya. Dan goyangkanlah ke arahmu pangkal pohon kurma, niscaya pohon itu akan menggugurkan kepadamu buah kurma yang besar. Oh, lagi panen. Kurmanya lagi panen. Goncangkan langsung turun ke kembung kurma-kurma yang matang. Nah, lagi panen. Allah mau bilangin kita, kurma pasti adanya di musim panas, bukan di salju. Jelas nggak? Allah ceritain nih lahirnya Nabi Isa lengkap dan detail. Proses lahirnya itu Allah ceritain. Harusnya kita paling dekat
kebalik. Mestinya orang Kristen paling dekat sama orang Islam, bukan sama orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, Yesus itu anak haram bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Maryam itu tukang zina, penzina. Bagi kata Yahudi. Mestinya Kristen, Protestan, Katolik ributnya sama Yahudi. Karena Yahudi yang bunuh, Yahudi yang bilang anak haram, Yahudi yang bilang tukang zina. Sementara orang Islam menganggap Maryam itu Bunda Maria perawan suci yang tak pernah disentuh oleh manusia. Allah meniupkan ruhnya, ruhullah ditiupkan oleh Allah ke rahim Maryam. Tuh begitu. Lah kok umat Islam menjadi bulan-bulanan Yahudi dan Nasrani di negara sono, bukan di Mare. Di Mare insya Allah akur dan kompak selalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas Allah ceritakan bahwa Nabi Isa lahirnya di sebelah timur Baitul Maqdis, di tempat kota terjauh dan terendah. Di musim panas, di antara indahnya kebun kurma dan sungai-sungai yang mengalir di atasnya. Maka confirm buat orang Islam, lahirnya Nabi Isa bulan Juli atau Agustus. Saya lagi selidikin tepat tanggalnya, ya, berdasarkan literatur internasional. Nanti saya umumin. Namun tiba-tiba 88 dibaca, Mas D 88 sekarang, tong 88 toh 88. Kemana lo? Lo main TikTokan ya? Lihat gua ngapa? 88. Sebelum 88 30 dulu, 30. Dia Isa berkata, udah gede Isanya. Pak, Bu, Nabi Isa udah gede ceritanya. Tadi kan lahir, dia cepat waktunya mau maghrib. Nabi Isa udah gede, terus dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab atau Injil. Nah, terus, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, ceritanya singkat. Nabi Isa naik ke atas gua, sama kayak Nabi Muhammad, sama kayak Nabi Musa. Kalau Nabi Isa namanya guanya gua Cuan. Langsung satu demi satu selama 40 hari nggak turun-turun dapat kitab Injil. Ayat 31 baca. Buruan ayat 31 baca. Apa isinya? Dan dia menjadikan aku seorang yang berkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama. Nabi Isa perintahnya memerintahkan salat dan menunaikan zakat. Dan bentar apa toh? Bentar. Itu perintah Nabi Isa. Allah perintahkan Nabi Isa perintahkan kaumnya jangan pernah tinggalin sholat dan selalu menunaikan zakat. Jadi Nabi Isa bawa agama apaan? Yang keras, bawa agama apaan? Lalu tiba-tiba ada satu kata yang kata-kata itu busuk, kotor, najis. Saking jijiknya kata-kata itu, kalau Allah nggak tahan langit runtuh, kalau Allah nggak tahan bumi terbelah dua, kalau Allah nggak tahan gunung-gunung rontok. Saking busuknya kata-kata itu. Kata-kata itu ada dalam ayat yang ke-88 sampai 92. Baca. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengadakan 88. Dan mereka berkata, yang maha pengasih mempunyai anak. Sebentar, ganti coba. Yang bagus. Wanita.
Yang kalem, kata-katanya yang pelan supaya bisa dicerna, dimengerti. Ya, yang halus kata-katanya. Ini begini saya contohkan. Ayat 88. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih punya anak. Tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih punya anak. Tidak seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Shadaqallahul azim. Luar biasa, keji sekali ucapan itu. Langit runtuh kalau nggak dijagain oleh Allah. Tahun 325 ketika diangkat, lalu kemudian tambah lagi tahun 441 disepakati, diprotes sama orang bahwa Yesus bukan Tuhan tapi anak Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Kalau Allah nggak jagain nih, makhluk yang namanya langit kaget. Subhanallah, tidak mungkin Allah punya anak. Tidak mungkin Allah mengambil anak. Buat apa? Semua milik Allah, semua dalam genggaman Allah. Allahu Akbar. Seluruh langit, bumi, semesta tidak lebih besar digenggam dalam genggaman Allah. Buat apa? Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Perkasa mau ngapain punya anak? Mau ngapain? Fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Mau ngapain? Gara-gara ucapan itu, langit ampe mau rubuh, bumi ampe mau terbelah kalau Allah nggak jagain. Sungguh kata-kata yang kotor, yang busuk, yang hina, yang merusak tatanan semesta. Begitu maknanya. Allah tetap tunggal, Allahu Ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Gak mungkin Allah beranak dan Allah membutuhkan anak dan Allah diperanakkan. Tidak mungkin. Begitu makna daripada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kiranya udah jelas? Kiranya udah paham? Kita lagi ngaji urusan agama kita. Tidak ada urusan dan tidak mencela agama orang. Ini akidah, ini tauhid, bukan untuk disebarluaskan ke semua kelompok dan golongan. Ini khusus untuk kelompok Islam saja, di tempat masjid saja. Tidak perlu di sosial mediakan, tidak perlu di YouTube-kan, di Instagram-kan, di Facebook-kan, tidak perlu. Karena ini urusan internal umat Islam, di mana kewajiban kami menjaga akidah umat bahwa Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, ketuhanan yang Maha Esa, bukan eka, bukan satu. Kalau esa itu tunggal, kalau tunggal itu lebih daripada satu. Karena kalau berhitung 1, 2 beda. Kalau tunggal itu satu-satunya. Kalau berhitung 1, 2, 3, nah masih bisa 2. Kalau berhitung mulai satu-satunya, sebelahnya bingung. Nggak ngomong apa gue. Nah, itulah yang disebut Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, bukan wahid. Bisa isnain, bisa salasa, tapi ini ahad, satu-satunya, tunggal, esa, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan lokasi, tidak membutuhkan waktu. Semuanya terikat dengan Allah dan Allah tidak pernah terikat dengan apapun. Almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain menyanyikan sebuah lagu yang indah banget. Saya ingin mengenangnya
untuk menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Lagunya harus kita siarkan karena ini lagunya Aswaja. Bismillahirrahmanirrahim. Kau katakan wajah, punya tangan, punya kaki, punya lagi. Mu'tazilah, kau katakan Allah di langit, di bumi. Jangan pula kau katakan mana wal jamaah. Jelas? Janganlah kau katakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, ada jari. Itu paham mu'tazi apa? Paham apa tadi? Musyabihah. Jangan pula kau katakan Allah punya tempat, punya waktu, Allah ada di mana-mana. Itu paham, apalagi musyabihat. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, tidak serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memegang seluruh alam semesta hanya dengan genggamannya. Maha suci Allah dari yang mereka serupakan. Demikian 5-10 menit dari saya, kita buka forum diskusi dan tanya jawab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.
waktunya istirahat. Marilah kita isi dengan memberikan infak dan sedekah terbaik juga. Semoga apa yang dikeluarkan mendapat ganjaran, pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini ke masjid atau ke mall. Kalau ke mall bawa duit 100.000 berani nggak? Kurang apa kagak? Ke mall bawa duit 300.000 kurang apa enggak? 500.000? Tuh dia, 1 juta barangkali kita bawa ke mall, 500.000 ke mall. Lalu ke masjid kagak bawa duit. Terus mau kaya gitu. Terus mau surga begitu. Jangan ngimpi ya. Jangan ngimpi. Jangan-jangan surga lo di mall. Habis kalau ke mall repot banget, bawa duit banyak buat gegarasan, buat makan. Minum kopi rela, bayar 50.000 buat ke mall. 50.000 pernah gak masukin ke masjid? Buat makan, nasi goreng, apa semua bayar 200.000. Gak ada yang merasa berat, 200.000 buat makan, buat gegares. Buat ke masjid pernah gak 200.000? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Emang yang diwajibin cuma 2,5%. Siapa bilang? 2,5% siapa bilang? Itu mah zakat fitrah. Zakat mal, zakat pendapatan yang ente makan hari-hari berapa duit itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, pantes hidupnya susah kenapa? Ke mall banyakan ke mall sama ke masjid. Pantesan melarat beneran serius. Pantesan miskin beneran. Ini kalau ngomong rada pedes emang iya emang begitu. Pantesan melarat miskin gara-gara apaan? Banyakan bawa ke mall sama ke masjid. Banyakan masukin ke mall sama ke masjid. Buat gegares nih, buat gegares. Gegaresan cuma sampai segini doang, enaknya 2 jam jadi tai. Bener apa enggak? Kita mau tuh 200.000, 300.000 kita mau. Sekarang saya tanya, pernah masukin duit jebret 300.000 ke masjid? Pernah? Aneh sebagai ketua panitia, sebagai ketua masjid, sebagai sekretaris masjid, saban buka masjid paling banyak 5.000-an sama 2.000-an. Nenes hati kita beneran. Ya Allah ya Rabbi. Jangan sampai Allah cabut nikmatnya. Coba kotak amal coba diedarin, gue mau tahu coba. Pak Bu, bukan buat saya nih, saya nggak terima. Masa terima sumbangan 5 perak, 1.000 perak, 100 perak? Ini buat masjid, buat kemakmuran. Edarin. Coba tas mana tas? Dia tas. بشرى لنا إن المنى زل العنا وفلهنا والدر أنجز وعده والبشر أضهام علنا بشرى لنا إن المنى زل العنا والبشر
Nggak ada. Sit, 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 sit. Tanya jawab silakan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Catatan, apabila bisa menjawab maka dapat sebuah bingkisan dari Masjid Al-Mubarak. An yang nanya. Kan apabila menjawab dapat bingkisan. Banyak bingkisan buat gue. Barang siapa yang ingin bertanya disilakan angkat. Bertanya dapat hadiah gitu. Dapat hadiah madu ruqyah. Hadiahnya madu, madunya gratis, cuman ganti ongkos madunya. Kesian tawannya soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan lagi tren konsep para pejabat ngucapin salam itu diganggu. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu dan lain-lain. Itu toleran atau biar toleran. Yang saya tanya itu batas tolerannya yang seperti apa? Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Batas toleransi. Jangan ngajarin Islam toleransi. Toleransi di darah daging di hati kita. Justru Indonesia damai itu karena yang 90% paham toleransi. Kalau yang 90% nggak toleransi, apa yang terjadi? 90% itu orang Islam di Indonesia. Kok damai, kok tenang? Karena paham toleransi. Aneh ke Pulau Karimata, di sana ada 400 kepala keluarga, 399 kepala keluarga Islam, 1 kepala keluarga bukan Islam. Aman, tenang, tentram, damai, nggak pernah diganggu. Itu toleransi. Aneh ke Pulau GB, 95-96% itu Muslim, cuma 3% doang yang non Muslim. Aman, nggak pernah diganggu. Begitu, nggak pernah ada yang klaim ini kota Quran, nggak pernah. Tapi kalau Manokwari kota Injil. Yang nggak paham toleransi siapa? Kita sering dibilang kaum intoleran. Kenapa? Karena mesti ikut mereka. Justru itu yang nggak toleransi. Toleransi itu sikap membiarkan dan tidak mengganggu dan nggak usah maksa. Begitu ada pemaksaan itu toleransi, itu intoleran. Yang suka maksa siapa? Kita mau 212, nggak boleh. Katanya intoleran. Lu yang intoleran, yang ngelarang-larang itu yang intoleran. Kan 212 undang Kristen, Islam, Hindu itu semua diundang. 212 kan peringatan untuk nggak boleh ada orang menghina agama. Bukan peringatan yang lain-lain, bukan. 212 itu peringatan tidak boleh ada orang menghina agama. Nggak boleh menghina pendeta, pastor, biksu, ulama, kiai, ustadz, habib. Itu tokoh-tokoh agama nggak boleh dihina. Nggak boleh menghina masjid, pesantren, wihara, gereja, Hindu, candi, pura, nggak boleh dihina. Itu yang kita peringatin. Momentumnya seorang pejabat mengatakan, ini momentum doang. Seorang pejabat mengatakan jangan mau dibohongin sama Al-Minda 51. Dan secara hukum sah dan meyakinkan, pengadilan telah memutuskan bersalah. Sehingga itu momentum kita peringati, jangan lagi ada orang yang mencela agama apapun. Siapapun tidak boleh mencela agama apapun.
dan dipatuhi oleh orang Kristen. Orang Kristen patuh-patuh. Orang Kristen tidak ada yang mencela pendetanya. Orang Katolik nggak ada yang mencela pasturnya. Orang Hindu nggak ada yang mencela Brahmannya, nggak ada. Orang Buddha nggak ada yang mencela biksunya, nggak ada. Yang kurang ajar ada orang Islam mencela Habib. Tuh kurang ajar. Yang kurang ajar orang Islam mencela santri, mencela pesantren, mencela kiai. Tuh yang kurang ajar. Maka kita bingung ini siapa ini? Confirm mereka tuh PKI, komunis. Kenapa? Karena mencela agama. Agama apapun nggak boleh dicela. Tempat ibadah apapun nggak boleh dihina. Lambang agama apapun nggak boleh dihina. Bulan bintang, bulan sabit, salib, Brahma, Vishnu, Siwa, Al-An'am 108 nggak boleh mencela-cela begitu, nggak boleh. Itu yang dipahami oleh orang kita. Lalu yang maksa siapa? Yang maksa itu yang intoleran. Yang bikin demo tandingan itu intoleran. Mereka yang intoleran kok nuduhnya ke kita. Jangan nuduh kita. Kita bangsa Islam nih toleransinya luar biasa. Mayoritas beragama Islam liburnya hari Minggu, bukan Jumat. Itu toleransi yang luar biasa dari umat Islam. Itu dahsyat toleransinya, luar biasa. 90% loh umat Islam loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Coba lihat. Kita iya aja. Ya nggak apa-apa, emang udah diputuskan oleh negara. Ya. Jadi yang nggak ngerti toleransi itu siapa? Islam sangat toleransi. Saya sendiri sebelah rumah saya tuh Pak Robert Kristen. Waduh, kalau dia ada kebaktian, aneh nyumbang air. Aneh buka pintu gerbang pada parkir di rumah aneh. Tuh. Sebelah rumah saya orang Cina, Andi, sahabatan saya sejak zaman dulu. Zaman dulu sahabatan. Saya makan di rumahnya, dia makan di rumah kita, jalan sama-sama nggak masalah. Sebelah masjid saya tuh gereja. Namanya Gereja Oikumene Philadelphia. Kekeringan air, kita ambilin, kita ngangkutin air dari masjid, kita ngangkutin. Kita colok tuh selang dari masjid, kita colok buat mereka. Saking kita paham toleransinya. Tapi jangan paksa kita ikut-ikutan dalam akidahnya. Gitu. Jangan paksa kita ikut-ikutan masuk ke dalam gereja untuk nyanyi-nyanyi bersama mereka. Gitu. Jangan paksa kami untuk ucapkan selamat Natal karena nggak boleh buat kami. Gitu. Kalau umpamanya kita boleh campur begitu, besok subuh gue gedor sembahyang subuh berjamaah, mau nggak sama gue? Mau nggak? Justru karena toleran, lu silahkan jalankan agama lu. Kami akan jalankan agama kami. Kalau kita disuruh Natalan, besok subuh gue jemput ya, bayang subuh berjamaah, mau gue mau di masjid, mau? Mau nggak? Nah jangan ajak kita Natalan, begitu ya. Gitu. Ntar gue suruh mandi, gue sunat, bayang rame-rame, mau nggak? Mau nggak? Nah begitu. Jadi jangan pakai bilang orang Islam nggak toleran, jangan pakai deh. Kita justru paling toleran. Justru kita paling toleran. Kalau di total teman saya, bisnis saya nih kalau di total 90% bisnis saya sama orang Cina Kristen bisnis saya. Karena saya mengajar sales, mengajar pelatihan. Nggak ada masalah buat mereka. Yang masalah kan yang kurang ajar di bawah ini. Ya saya memberikan pelatihan training sales itu 90% tuh non muslim dan Chinese lagi. Nggak masalah buat mereka. Nggak masalah, tetap ngundang saya. Yang masalah kan yang kroco-kroco di bawah ini. Yang kita udah capek-capek merancang persatuan dan kesatuan, dibilang cebong kampret. Ente juga hati-hati kalau ngomong cebong, pemecah belah umat loh. Ente hati-hati kalau ngomong kampret, pemecah belah umat. Karena nggak ada itu panggilan. Al-Hujurat ayat 11, buka coba. Nggak boleh memanggil orang dengan sebutan buruk, dengan nama hewan, haram hukumnya. Cebong tuh hewan, kampret tuh hewan. Udah capek-capek kita satukan, kita lupakan cebong kampret. Muncul lagi kodrun kadrun. Kurang ajar, ini manusia bukan manusia, ini komunis, ini PKI. Catat saudara, yang bilang cebong kampret, kodrun kadrun, togut, kopar, kafir, jolam, jolim, confirm dia pemecah belah umat, pemecah belah NKRI, Pancasilais, intoleran,
kaum abangan yang kurang ajar terhadap bangsa kita. 1928 kita udah bersumpah, kakek kami bersumpah ikut bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kenapa dipecah belah sama orang-orang cucuk-cucuk zaman sekarang masih kecil begini? Nggak boleh ya, paham ya? Insyaallah. Ala kulihal udah mau maghrib nih, ini mesti berangkat nih. Ada lagi nggak? Apabila yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz mau tanya. Naam. Saya mau tanya, sedekah itu memang kan harus dipaksa atau gimana ya? Karena kan yang belakang ini kita santer banget tentang sedekah yang melakukan ada sebelumnya. Itu sedekahnya memang harus setiap ada pengajian kita harus bukan ini yang harus kita punya harus dikeluarkan semuanya atau gimana? Saya mau penjelasan aja sih. Harus, Terima kasih. harus Pak. Karena kita punya data Pak, jadi harus. Bapak punya data nggak? Ada berapa orang Islam di Indonesia? 252 juta jiwa Pak orang Islam Pak. Yang miskin berapa yang miskin? Yang miskin 29 juta jiwa Pak. Ente mikir nggak? Ada 252 juta orang Islam, yang miskin 29. Yang nggak miskin berapa ya? 240 juta kurang lebih yang nggak miskin. Masa 240 juta nggak bisa bantu 29 juta? Gila, pelit banget sama hartanya. Dia lebih seneng hartanya kalau di bank. 220 juta orang Islam nggak bisa bantu 29 juta orang Islam yang miskin, yang susah. Mau dikemanain tuh duit? Kalau orang Islam, ane udah ngitung Pak. Kalau orang Islam cuma 20.000 sebulan Pak, tapi dikumpulin dengan baik, kagak ada orang miskin Pak. Ini orang Islam pelitnya setengah mati Pak. Cuman mau 2,5% Ramadan, makanya Ramadan berlimpah, nggak Ramadan miskin balik, makin balik maning miskinnya. Orang Islam mesti digituin. Lu berapa duit lu di deposito? Tanah lo, apa lo, tuh tetangga lo nggak makan. Jadi emang mesti dikituin Pak. Hati-hati dengan harta yang ente pegang, yang ente simpen. Bayangin Pak, 220 juta orang Islam. Dan mereka nggak termasuk miskin. Karena yang miskin udah dikurangin tadi 29 juta yang miskin. Kan total 270 juta. Total seluruh penduduk Indonesia 270 juta. 20 juta aja bukan orang Islam deh. 30 juta dia bukan orang Islam, tinggal 240. 240 dikurangin 29, 210 deh. Yang 10 juta belum terdata deh, 200 juta deh orang Islam deh. Masa 200 juta orang Islam nggak bisa bantu 29 juta saudaranya yang miskin? Kemana itu duit? Kemana itu duit? Kalau orang Islamnya nggak pelit, nggak bakal begini Pak. Kalau saya sih bilang begitu, bangsa kita terpuruk oleh korupsi. Iya betul, korupsi juga, tapi orang Islamnya juga pelit. Kalau nggak pelit nggak begini. Perhitungan sama Allah, maunya 2,5%, maunya Ramadan. Loh, emang Allah cuma ada di bulan Ramadan? Emang kewajiban zakat cuma dalam bulan Ramadan? Emang setiap kita dapat gaji nggak boleh, nggak ada yang mesti dikeluarin? Wa mimma razaqnahum, dan kalau didapat rezeki sebagian langsung dikeluarin gitu Pak. Kepada siapa tuh? Lil fuqara wal masakin wal gharimin. Cari orang miskin di sekitar kita. Dulu Pak Harto almarhum punya program. Program Pak Harto itu namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Baru dijalanin 2 tahun 3 tahun, orang miskin dari 18 juta langsung merosot tinggal 7 juta. Pak Hartonya keburu dipitnah sama CIA, keburu dipitnah, akhirnya turun. Sayang, 1000 kali sayang Gerakan Nasional Orang Tua Asuh nggak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, koordinasi dengan gubernur dengan kecamatan, dengan ini semua orang-orang yang punya duit, kebayang ada di PPATK, jalur keuangannya jelas, pajaknya jelas, orang begini, berarti
Allah udah memberikan mandat kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, udah memberikan mandat. Mandatnya apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta mereka, kata Allah. Negara boleh ngambil harta orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin, boleh. Gitu. Orang kaya mesti dipatok zakatnya, bukan diringanin. Makanya program BPJS itu cakep kalau orang kaya kepada orang miskin, bukan orang miskin yang iuran. Orang miskin menerima manfaat, gitu. Orang kaya iuran, gede-gedein iuran. Dari mana? Dari PPATK, kelihatan jalurnya, kemana tuh duitnya pada, gitu. Ya, kadang-kadang mesti dipaksa dikit, Pak. Ya. Gak ikhlas dong, Pak, biarin. Hadirin, barangkali sudah cukup. Siapa satu lagi? Beliau udah angkat tangan 3 kali nih, maju jempol, maju. Ya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan antum. Cuma rambutnya kegondrongan tuh, potong dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ingin menanya bahwa beberapa hari yang lalu saya sempat beli buku judulnya itu Injil Barnabas Studi Kritis dan Kooperatif, punya Dr. Mike Almuzir dari Pustaka Kausaka. Saya itu sebenarnya mau nanya, tapi sebenarnya Injil Barnabas ini itu apa sebenarnya? Karena saya kebetulan lagi tinggal di lingkungan mahasiswa di Jogja, dan kebanyakan dari teman saya itu orang yang belajar filsafat. Jadi saya sering tanyakan hal itu di teman saya. Ini Injil Barnabas tahu nggak orang yang emang Kristen ya? Tapi mereka nggak tahu. Makanya saya penasaran Injil Barnabas ini sebenarnya apa? Sudah baca sampai selesai? Belum, saya baru punya. Baca dulu sampai selesai. Sudah sampai ayat yang ke-93? Belum? Injil Barnabas ayat 93? Saya baru baca pengantarnya aja. Oh, baru pengantarnya. Baik. Saran saya dibaca dulu sampai selesai. Barnabas adalah orang Muslim. Surat Ali Imran 52, tolong dibaca. Tolong dibuka Ali Imran 52. Ente baca yang keras. Ali Imran 52, silakan dibaca. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Artinya, Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Pengikut setia Nabi Isa berkata, kami orang Saya bacain ya, kalau di situ ente nggak ada, anda udah punya Injil Barnabas bab yang ke-39, saya bacain ya. Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Ya ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya. Paham? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi sahih, Nabi Isa itu akan datang kembali dan dia akan bersyahadat atas nama Allah dan atas namaku. Atau kama qala Rasulullah SAW. Begitu. Makanya dibaca sampai tuntas, sampai jelas, sampai detail, ya. Dan jangan lupa selalu bertanya, karena kalau ngaji nggak pakai guru, gurunya setan. Gitu ya. Buku saya ini insya Allah juga memuat untuk meluruskan tauhid. Ini jilid 2. Ana udah nyusun 5 kitab sejarah, ini yang ke-5.
Tapi jilid 2 karena kitab 1, 2, 3-nya tidak bersambung dengan ini. Anda jelasin bagaimana ceritanya Nabi Isa, bagaimana cerita Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ibrahim sampai Islam masuk ke Nusantara. Insyaallah detail di sini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini terakhir. Saya tadi pertanyaan yang sebelumnya sangat menggelitik. Apakah perlu dipaksa? Sekali lagi saya bahas, sekali lagi saya tuntasin. Kalau orang Islam nggak pelit, nggak begini. Jangan pelit. Di masjid itu tempatnya ente belanja. Belanja Islam, belanja iman, belanja akidah. Masukin di kenceleng, niatin buat kemakmuran masjid, niatin buat imam di sini, niatin buat pengurus masjid supaya nggak repot-repot mencari dana untuk bayar listrik, bayar apa semua. Begitu niatin, biar antum berkontribusi. Ya, insya Allah yang begini-gini penting untuk diingetin terus. Karena insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terjadi kalau kita orang Islam nggak pelit. Orang Kristen persepuluhan, 10% yang didapat. Orang Yahudi 1/5, 20% dadang didapat. Orang Islam 2,5%? Enggak, ada yang salah. Prakteknya enggak seperti itu. Kapan-kapan kita bahas tentang sedekah, infak, zakat, dan hibah serta hadiah dan aturannya dalam aturan Islam. Kita bahas dengan detail kapan-kapan, insya Allah. Demikian sahabatku, mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan. Saya bawa oleh-oleh dari Bang Basit nih, ya, pentingnya buat jaga kesehatan. Saya bawa buku buat teman-teman karena ini penting. Ini bagian daripada sedekah buat diri sendiri, ya, bagian sedekah dari buku sendiri. Kenapa? Karena yang menyelamatin kita nanti itu ilmu. Ilmu yang membuat kita selamat itu ilmu. Pengen dunia dengan ilmu, pengen akhirat dengan ilmu, pengen dunia pengen akhirat dengan ilmu. Ini yang akan menyelamatkan kita. Dan otomatis antum akan meningkat derajatnya di manusia. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa alladzina utul ilma darajat. Tiba-tiba antum dihormati oleh orang, bukan karena harta. Kalau karena harta orang mencibir di belakang. Apa kabar? Wah, begitu. Tapi kalau karena ilmu, depan belakang atas bawah antum dihormatin. Jadi jangan pelit untuk membuat diri antum terhormat. Begitu, ya. Insyaallah belanja buku, baca itu menambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya mau pamit, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Tetapkan akidah, ceritain apa yang saya ceritain ini kepada anak-anak antum semua. Supaya anak-anak antum paham apa yang terjadi pada tanggal 25 bulan Desember. Jadi nggak ikut-ikutan, ya. Amin. Dan ini adalah toleransi yang sebenarnya. Jangan maksa orang ngucapin. Ente nggak ngerti toleransi namanya. Ya, jangan maksa orang ikut-ikutan. Nggak ngerti toleransi namanya. Sikap membiarkan orang lain mengikuti, menjalankan akidah dan pelajaran agamanya, itulah sikap yang benar dalam bertoleransi. Jangan maksa, jangan ikut-ikutan. Itu toleransi, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.